Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Ibu Rina? Alhamdulillah juga baik. Bu, sebelum melakukan coaching di awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Bu, pertama-tama saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini. Di antaranya, apakah sudah sesuai dengan alur tinta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya. Dan tidak lupa yang diterapkan berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan-pertanyaan pertama, 1. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi, Bu? Yang ingin saya kembangkan tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Untuk yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Oke, baiklah. Demikian ya, Bu, praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih atas waktunya, Bu Dini. Sama-sama, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Apa kabar kamu hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah
belajar dan diasihkan nonton film. Habis kalau ingat guru fisika saya jadi males, Bu. Oh, nah sekarang jelas ya, sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir dan diperlakukan tidak adil itu perasaan Putri saja. Kira-kira apa yang akan Putri lakukan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Bu, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu agar konsentrasi saya. Bagaimana ya Bu caranya biar bisa konsentrasi? Kamu bisa melakukan mindfulness atau teknik kesadaran diri. Sebelum mulai pelajaran, hentikan semua aktivitas. Kemudian mengatur pernafasan dan berdoa. Insya Allah kamu bisa berkonsentrasi, nak. Saya akan mencobanya, Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, nak? Saya akan melakukan teknik mindfulness yang Ibu ajarkan dan lebih rajin belajar lagi. Bagus, Ibu yakin kamu akan bisa dan nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik lagi. Baik, Bu, terima kasih. Saya merasa lega dan semoga bisa belajar dengan tenang, Bu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kebetulan besok ada pelajaran fisika, Bu. Saya akan mengulang kembali pelajaran fisika dan menggunakan teknik mindfulness yang Ibu ajarkan. Oke. Lalu, siapa yang akan membantu kamu menjalankan semua ini, nak? Saya akan mengajak teman saya, Bu, untuk giat belajar dan saya akan menemui Pak Guru Fisika dan meminta maaf karena sudah berprasangka buruk pada beliau. Ibu akan selalu mendukung kamu, nak. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang Putri. Apa kabarmu hari ini, nak? Ibu harap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Semoga juga dalam keadaan baik juga, Bu. Amin. Putri, bagaimana jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Baik, Bu. Kebetulan siang ini saya tidak langsung pulang karena harus menunggu adik yang latihan drama, Bu. Sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oh, begitu. Baiklah, mari ke ruangan Ibu supaya ngobrolnya lebih santai lagi. Mari, Bu. Putri, Ibu lihat akhir-akhir ini seperti ada yang sedang kamu risaukan. Apa kira-kira ada masalah? Coba ceritakan kepada Ibu sebagai wali kelas sekaligus pengganti orang tua kamu di sekolah. Iya, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Terima kasih ya, Bu, sudah menanyakan kepada saya sehingga saya lebih tenang. Menurut kamu kira-kira masalah apa yang kamu hadapi dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Bu. Sebenarnya saya malu, Bu. Tapi saya akan cerita, Bu, karena ini membuat saya tidak nyaman. Saya ingin menyelesaikan masalah ini sehingga saya akan dapat belajar dengan tenang dan nyaman, Bu. Kamu tidak usah mengeluh pada Ibu, Putri. Baik, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini, Bu, saya merasa tidak nyaman dengan pelajaran fisika. Loh, apa yang membuat kamu tidak nyaman, tidak suka dengan pelajaran fisika? Begini, Bu, guru fisika kami mengadakan les privat di rumahnya setiap hari Minggu dan sebagian besar murid ikut. Saya dan teman saya tidak ikut. Saya merasa tidak nyaman ketika guru menyindir saya dan teman saya tidak ikut les. Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Teman-teman yang ikut les mendapatkan nilai baik, Bu. Oh, begitu. Jika Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les? Saya tiap hari Minggu membantu ibu jualan pakaian di pasar, Bu. Saya anak yatim dan tertua, jadi kasihan ibu jika harus bekerja sendiri. Jadi saya harus bantu, Bu. Oh, begitu. Apakah kamu sudah menyampaikannya kepada guru fisika tersebut?
Sudah Bu, katanya tidak apa-apa, hanya saja merasa tidak enak dan merasa tersindir Bu. Kira-kira perkataan apa yang menunjukkan jika beliau itu menyindir kamu? Tidak ada Bu, hanya saya merasa tersudutkan Bu dan membuat saya tidak nyaman. Kemarin nilai saya jatuh. Oh begitu. Jadi sekarang sudah jelas. Faktanya beliau tidak menyindir. Kamu saja yang merasa tidak nyaman sehingga kamu malas belajar dan nilai kamu jatuh. Iya Bu, memang sebelum ujian saya tidak belajar dan keasikan main game Bu. Habis kalau ingat guru tersebut perasaan jadi males. Nah sekarang sudah jelas ya Bu. Sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir dan diperlakukan tidak adil itu hanya perasaan kamu saja Bu. Kira-kira apa yang akan Putri lakukan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu agar saya konsentrasi. Menurut Ibu, agar saya bisa konsentrasi itu bagaimana ya Bu? Oke, kamu bisa melakukan teknik mindfulness atau teknik kesadaran diri. Sebelum mulai pelajaran, hentikan semua aktivitas. Kemudian mengatur nafas dan berdoa. Semoga kamu bisa berkonsentrasi. Ya Bu, saya akan mencobanya Bu. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan melakukan teknik mindfulness ini dan lebih rajin lagi dalam belajar fisika Bu. Bagus. Ibu yakin kamu akan bisa dan nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih. Saya merasa lega dan semoga bisa belajar dengan tenang Bu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kebetulan besok pelajaran fisika Bu, saya akan mempelajari ulang pelajaran fisika dan melakukan mindfulness sebelum mulai pelajaran Bu. Bagus Putri. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan semua ini? Saya akan mengajak teman saya yang tidak ikut les untuk lebih belajar giat Bu, dan saya akan menemui guru fisika, akan meminta maaf karena telah berprasangka buruk pada beliau Bu. Ibu akan selalu mendukung kamu Putri. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Baik Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Putri. Selamat siang Bu Jini. Selamat siang Putri, apa kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu sehat dan semangat. Puji Tuhan kabar saya baik Bu. Semoga Ibu juga
Nah, Daniel